Guys, bertemu lagi di channel saya pada siang hari ini. Saya akan menceritakan beberapa hal untuk kita semua, guys. Saya menjadi bahan pelajaran, guys. Kemarin saya memiliki ular kobra yang diberikan oleh Wahyu, teman saya dia pencinta reptil, guys, di Jakarta, seluruh Jakarta. Nah, saya kan punya ular kobra yang pertama kali itu yang dari teman saya juga, yang teman sekerja kasih gitu, katanya dari penangkapan juga, tapi udah biasa dipelihara, guys. Jadi untuk makan juga lancar gitu. Nah, itu kebetulan punya kobranya katanya jantan dan teman saya si Wahyu, saya kontak katanya ada lagi ular nih, waktu pas ngirim ular pelangi sekalian dikasih bonus ular naja kobra Jawa, guys ya. Nah, ketika itu saya sebelum berangkat kerja tuh udah digabungkan ya, guys. Saya nggak tahu kenapa ular itu saling makan temannya sendiri, guys. Saya pikir hanya king cobra saja, ternyata kobra biasa pun juga bisa makan temannya gitu. Saya heran, padahal saya sebelum saya berangkat kerja itu saya sudah berikan stok makanan, istilahnya stok kodok ya, guys. Pada waktu itu saya nyari makanan buat ular tuh kodok umpannya, sama istri saya malam-malam nyari itu pada waktu itu. Setelah itu saya punya stok banyak, saya kasih, karena 2 ekor saya kasih 2 ekor juga kodok sampai habis ya, guys. Saya pikir udah kenyang gitu kan, paling enggak kobra itu, ular itu apapun makan tuh seminggu sekali, guys. Jadi tidak makannya setiap hari gitu. Nah, udah saya kasih, ternyata pulang dari panti, pulang dari kantor, saya pulang piket, ular udah masuk semuanya itu, dari badan sampai buntut masuk, dimakannya juga gitu. Mungkin tinggal satu sisanya, karena kemarin udah makan banyak, saya pikir udah nggak mau makan lagi karena habis sending, guys. Jadi makannya sangat bengis, sangat kuat gitu nafsu makannya. Jadi namanya kodoknya cuma satu, ikut dimakan juga. Akhirnya semua satunya dimakan, karena tinggal satu ikut makan juga, jadi ikut ketelan. Namanya siang-siang hari makannya kan, ular itu matanya penglihatannya rabun, guys, tidak melihat, cuman dia memakai daya insting saja. Jadi yang penting ada makanan dia makan gitu. Jadi rupanya mungkin seperti itu. Jadi makan makan saling makan, akhirnya setelah ketelan-telan udah ya temannya ikut kemakan juga. Seperti itu kobra, pengalaman saya, guys, melihara baru 3 kali. Saya dulu punya kecil-kecil seperti itu, sekarang terulang lagi. Saya akhirnya kontak Wahyu, teman saya yang ngasih, ternyata Mas bilang ularnya ikut kemakan juga, padahal udah saya kasih stok makanan. Oh ya udah, kasihan. Kok bisa, katanya. Iya bisa, karena kemarin itu saya pikir udah makan banyak, udah nggak mau makan lagi, ternyata masih makan juga, kodok yang ada di akuarium dimakan juga gitu. Jadi ikut kemakan temannya, nggak mungkin seperti itu, guys. Sudah beberapa kali saya, ya istilahnya untuk sebagai pembelajaran, saya juga menyampaikan kepada teman-teman bagi pencinta reptil, ular venom, sebelum memelihara kobra harus tahu tempatnya dulu, kondisi tempatnya, dan tahu karakternya. Itu tahu cara kapan dia makan dan apa belum makan gitu. Ya kondisinya seperti itu. Dan juga yang pertama itu, kalau memelihara ular venom kobra itu kan sangat bahaya, guys. Jadi sebelum kita memelihara, kita harus siap kandang dulu. Kita cek kandang apakah ada sela-sela untuk keluar, apa dia rapat atau bagus, oke sip gitu, baru kita tempatkan memelihara kobra. Kalau kandangnya tidak memungkinkan, kalau bisa jangan, karena kalau udah sekalinya lepas masuk rumah tetangga atau rumah orang, aduh repot, guys. Untung tidak gigit tuh.
Jadinya ya kita sesudah-sudahnya kita harus punya persiapan tempat yang bagus, yang layak, dan juga rapat dan yakin bahwa si ular tidak akan keluar dari kandang gitu. Gitu guys ya. Kalau ular itu, ular apapun, kalau kita sebelum memelihara siap kandang. Banyak kejadian dapat ular masuk kandang, akhirnya kandang ularnya sering lepas karena tempatnya tidak memungkinkan, asal tempat saja, tidak tahu kejadiannya kapan, sering banyak yang kejadian ularnya lepas gitu guys. Dan juga tahu karakternya, ularnya berbisa atau tidak gitu, atau punya sifat kanibal atau tidak, kita harus cek lagi, kita harus tahu gitu. Kemarin saya karena kerja tidak cek, saya sebelum kerja berangkat juga sudah kasih stok makan, saya pikir udah nggak mau makan lagi, ternyata mau makan. Sisa satu di kandang, ada dia makan, temannya ikut makan, ikut ketelan gitu guys. Ya gitu kesan saya, dan juga ini sebagai pembelajaran untuk saya guys. Di lain kesempatan kalau dapat ular kobra lagi, dikasih teman lagi, saya harus pisah gitu. Suatu saat dia lapar, dia kekurangan makanan, pasti yang dimakan temannya guys. Itu. Dan juga sebelum kita tinggalkan atau rumah atau sebelum kerja, kita harus stok makanan dulu, karena resiko kalau ular kobra itu pasti saling makan teman guys kalau punya dua. Tapi sekarang saya punya tinggal satu guys. Ya gitu. Sekarang ini posisi saya sedang merendam ular sanca kembang saya. Tadi saya baru ajak jalan-jalan, saya baru ketemu dengan teman cinta reptil, dia punya sanca albino besar, kalah saing ular saya guys. Dia lebih besar gitu, lebih bagus, perawatannya juga lebih bagus. Ini juga baru saya rendam, katanya biar kulitnya itu sempurna kembali guys. Nih, saya tunjukkan tuh. Saya rendam guys supaya bersih badannya, habis itu nanti dimandikan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kami tentang ular kobra ya guys. Karakternya bagaimana kita juga harus tahu sebelum kita memeliharanya guys. Oke, sampai di sini. Jangan lupa berikan subscribe-nya dan berikan tanda loncengnya, dan berikan komentar dan saran-sarannya yang menarik untuk kami guys. Dan berikan semangat dalam komentar teman-teman semua. Oke, selamat siang, salam bahagia, salam semangat. Terima kasih.